Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ayah Irwan, anak saya tuh usianya 24 tahun. 24 tahun. Iya. Jujur, anak saya adalah produk dari ketidakkompakan kedua orang tua dalam mendidik. Nah, jadi kita sampai sekarang pun masih terus diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akhlaknya. Nah, terus kalau setiap kali dia bikin masalah, saya kadang sama ayahnya tuh, ya pukul ya pukul. Saya bilang gitu kan, karena dia bilang jangan, nggak boleh pukul. Tapi saya bilang kepala sekolahnya aja waktu SMP kan saat S2 dia aja suruh mukul. Saya bilang gitu, kepala sekolahnya suruh mukul biar anak ini merasakan sakit. Itu waktu SMP loh Pak Ustadz ya. Nah sampai sekarang tetap nggak mau dipukul sama ayahnya gitu. Apalagi 24 tahun ada aja kelakuannya gitu ya Pak Ustadz. Ya saya bilang pukul ya pukul biar dia merasakan sakit. Karena kalau cuma dinasehatin, apalagi tidak dinasehatin ya dinasehatin aja nggak kena. Mungkin dengan cara pukul, dengan kita baca doa Bismillah gitu ya dapat hidayah. Karena apa? Kalau dipukul kan sakit. Jadi dia ngerasain sakit karena selama ini setiap kali dia berbuat kesalahan menyakiti banyak orang, terutama orang tuanya, neneknya gitu. Ya udah gitu, apalagi kalau ayahnya tidak menegur, ya udah gitu aja. Tapi kalau mukul coba ya Bismillah, dia kita niatin mudah-mudahan dapat hidayah gitu. Dengan cara mukul dia ngerasain sakit, oh gini ya rasanya nyakitin sakit, rasanya sakit, oh gini ya ternyata kalau nyakitin orang lain seperti itu. Ya gitu aja Pak Ayah Irwan, apakah kita boleh memukul dan bagaimana caranya, atau adakah kalimat atau nasihat atau kalimat yang insya Allah bisa kena di hatinya untuk anak saya itu hijrah gitu atau mendapatkan hidayahnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bunda, Masya Allah ya. Jadi kalau kita melihat boleh nggak memukul anak-anak yang usia 24 tahun atau 1 tahun ke atas, sebenarnya itu pilihan di kita masing-masing. Ya, anak-anak 24 tahun itu sebenarnya secara fitrahnya dia sudah nggak dekat dengan bapak dan ibunya. Semua pattern, semua ukuran-ukuran itu tidak lagi bapak dan ibunya. Ya, jadi ukuran-ukuran itu adalah orang tuanya secara fitrah. Namanya crown. Crown itu adalah dia membuat pattern baru di luar sana. Yang bisa jadi ada orang luar itu yang menjadi ayahnya, ya, yang bisa jadi ibunya. Saya cerita sedikit, saya bantu jadi konsultan di satu lembaga negara yang bernama yang urusannya dengan narkoba. Selain saya bantu di korupsi, saya bantu narkoba. Saya pernah dengan teman-teman itu menemukan gitu ya anak-anak yang delivery man itu yang sebagai nganterin obat-obat itu Bunda, itu anak-anak yang muda, anak-anak yang baru 1 tahun, 2-3 tahun itu kenapa dia loyal betul dengan bandar? Itu bukan karena persoalan uang. Jadi bukan karena uang mereka banyak itu, tapi kenapa dia sangat cinta dan loyal betul dengan para bandar itu? Ini menarik, singkat ceritanya gini. Bandar itu ketangkep. Tapi dari rekaman itu kita melihat cara dia berkomunikasi dengan anak ini, anak remaja ini, anak umur 1 tahun 3 tahun ini. Saya dulu curiga, saya bilang sama teman-teman di badan lembaga ini, saya bilang ini bandar apa ahli parenting. Jadi itu dia ketemu dengan anak itu persis seperti teori-teori parenting itu apa? Itulah sebabnya anak-anak membuat pattern itu memindahkan pattern dari orang tuanya kepada bandar ini. Ketangkeplah. Tugas saya di interview kepada bandar. Saya bilang, Pak, Bapak ini saya melihat dari video-video yang saya akan kami rekam, Bapak ini ahli parenting apa bandar sebenarnya? Dia bilang sama saya waktu itu, Bunda, Ayah Irwan masa lupa sama saya. Terakhir kita ketemu di Singapura kan, ngambil sertifikat yang sama. Saya waktu itu pura-pura nggak kenal, karena saya nggak enak teman-teman dikirain saya bandar juga gitu loh. Saya bilang enggak, saya nggak kenal bandar. Tapi singkat cerita Bunda, ini bandar Bapak punya 7 sertifikat internasional soal parenting dan family. 7 sertifikat internasional. Saya ngambil sertifikat yang sama di Brussels, bareng sama dia, ternyata saya nggak lulus, dia lulus. Itu.
Jadi saya bilang ke Mbak Dani, Anda terlalu serius mengurus menghancurkan anak orang. Sementara kami orang tuanya, kami cuma mengenal anak kami secara fisik, tapi kami nggak paham anak kami sebenarnya. Nah, jadi menurut saya Bapak dan Ibu, mari kita urut dulu ke belakang. Jangan-jangan kita cuma mengenal anak kita secara fisik, tapi kita nggak paham anak kita sebenarnya. Makanya jadinya anak kita seperti itu. Paham itu maksud saya adalah kita nggak paham emosinya seperti apa sebenarnya. Kita nggak paham perkembangan otaknya seperti apa. Kira-kira gitu. Nah, jangan-jangan itu yang terjadi. Jadi kalau yang kedua kita memilih untuk mengukur. Saya khawatir dia meninggalkan tidak utang pengasuhan, tapi luka pengasuhan. Luka pengasuhan itu nanti dia akan bawa ketika dia punya istri, ketika dia bekerja kelak kemudian hari, atau ketika menjadi seorang ayah. Luka pengasuhan itu mungkin nggak terlihat secara fisik, tapi hancur secara emosional. Gitu udah ya. Misalnya gini, dia kena pukul, mungkin bagi dia udah selesai, nggak ada bengkak, nggak ada apa-apa kan dipukul gitu ya. Tapi yang paling berat itu adalah itu ada trauma, kita trauma psikologis itu. Nah, luka pengasuhan kalau dia menikah pasti akan mensupport luka pernikahan. Hampir semua orang perempuan, suami, istri yang mengalami luka pengasuhan, dia akan menjadi pelaku luka pernikahan. Ya, kalau dia pernah menjadi korban luka pengasuhan, dia berpotensi akan menjadi pelaku luka pernikahan. Dia akan gampang nanti main tangan dengan istrinya, dengan anak-anak. Nah, lagi-lagi saya bilang Pak Bunda, semuanya pilihan. Nah, kalau saya mengusulkan, anak-anak umur 24 tahun itu, Bunda adalah betul yang Bunda bilang, yang dia butuhkan itu adalah seorang ayah. Apa seorang ayah yang dibutuhkan? Seorang ayah yang punya ketegasan dan ketegaan. Jadi bukan keras, tapi seorang ayah yang punya ketegasan dan ketegaan. Anak umur 21 tahun, 23 tahun, 24 tahun itu tidak menginginkan ayah yang ahau-ahau gitu loh. Jadi butuh ayah yang enggak. Karena kalau anak usia 21 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 23 tahun, 24 tahun, kalau punya ayah yang ahau-ahau gitu, nanti di usia nanti dia ketika dia usia 25 tahun ke atas, dia hanya bisa amar ma'ruf tapi nggak bisa naik muka. Akan selamanya anak kita akan jadi follower, dan dia akan jadi korban gitu loh. Kalau saya mengusulkan, bilang ke ayahnya, ayah jadilah laki-laki utuh buat anak. Ketegasan dan ketegaan itu adalah hak anak di atas usia 15 tahun ke atas. Jadi bilang sama suami-suami, anak ayah, anak mas usia 15 tahun ke atas, dia butuh ketegasan dan ketegaan. Ketegasan-ketegaan itu apa? Ketegasan-ketegaan itu adalah ketika seorang ayah sudah bicara soal konsekuensi, bukan hukuman ya, konsekuensi. Konsekuensi itu adalah abang kita sepakat nggak pulang jam 6, gitu ya. Dia bilang sepakat ayah, kalau nggak pulang abang jam 6 gimana konsekuensi? Oh gini-gini nih ayah, kunci aja pintu, sudah aku jangan diizinkan masuk. Kalau itu kesepakatan, lakukan sesuai konsekuensi. Karena ketegasan, ketegaan bagi anak-anak di usia itu adalah haknya, kewajiban bagi seorang ayah. Gitu. Nah kalau saya mengusulkan itu lebih mungkin menurut saya akan tidak meninggalkan trauma yang banyak, tapi nanti anak-anak akan pelan-pelan nanti gini baru akan merasa bahwa dia punya haknya dan haknya dari ayah. Jadi akan saya sebut ketegasan ketegaan. Kalau sudah kesepakatan, termasuk kesepakatan konsekuensi, ayahnya harus tegakkan itu. Makanya tadi saya bilang, kalau punya anak laki-laki perempuan di atas 20 tahun ke atas, wahai para ayah, periksa kelaki-lakianmu. Coba. Wahai ibu-ibu, periksa kelaki-lakian suami ibu. Karena di umur itu, anak laki-laki perempuan membutuhkan ayah yang laki-laki. Membutuhkan ayah yang tidak hanya laki-laki secara fisik, tapi membutuhkan ayah yang punya kelaki-lakian. Ada 7 kelaki-lakian. Dia seorang ayah yang Abdullah, seorang ayah yang Khalifah bil Ard, dan seorang ayah yang Ra'i, dan banyak ada 7 laki-laki. Nah, menurut anak saya, mudah-mudahan dengan cara semacam ini, anak-anak, Bapak Ibu di umur-umur itu dia mendapatkan bahwa dia haknya dia dapatkan seorang tokoh yang sampai main gitu loh Bapak Ibu. Nah, menurut saya begitu ayah. Mudah-mudahan Allah maaf ya,